Eh, Hari ini kita mungkin akan memperdalam tentang Ramadan ya, Ibu dan Bapak. Meskipun tahun lalu udah kita bahas sih, ya. Tapi mungkin hari ini kita akan perdalam. Tapi sebelum masuk ke situ, mungkin ada sesuatu yang mau dibahas dulu, dielaborasi atau dibedah gitu. Dari pertanyaan-pertanyaan Ibu Bapak kayaknya seru gitu, kayaknya asik gitu. Mungkin ada dulu Ibu dan Bapak dari apa yang udah gitu mau dielaborasi dulu. Ya, enggak. Punten. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Sebenarnya kita menghadapi Ramadan itu menghadapi rutinitas ya dari dulu, dari usia mungkin saya mengenal Ramadan itu pada mulai usia 7 tahun itu ya begitu-begitu saja, Pak. Betul, Pak. Betul. Jadi sebenarnya apanya sih yang harus menjadi perhatian kita terhadap persoalan Ramadan ini? Yang kita hadapi ya itu saja lagi. Rutinitas ya, Pak ya? Iya, Betul. rutinitas saja. Betul. Nah, ini mungkin yang perlu kita pahami bersama. Apa sebenarnya inti persoalan Ramadan ini bagi kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ibu dan Bapak kita harus tepuk tangan dulu nih. Ini pertanyaannya keren banget ya. Bapak sekarang berapa tadi, Pak? Dari umur 7 tahun sampai 83, gitu mulu gitu ya, Pak ya? Iya betul ya, Pak ya? Jadi rutinitas, dari apa? Nah, ini yang akan kita bedah hari ini sih, Ibu dan Bapak. Terima kasih, Pak. Hatur nuhun. Baik, Ibu dan Bapak, saya sebetulnya mau ngasih hashtag 2026 itu Ramadan berbeda gitu. Ya, jadi kita mengalami suatu perbedaan yang tadi Bapak bagus banget penganalisaan dari umur 7 sampai sekarang kok gitu-gitu aja gitu intinya. Nah, kita agak dalam sedikit ya pembahasannya ya Ibu dan Bapak, tapi kita pemanasan dulu nih. Pemanasan dulu pelan-pelan. Baik, ini punten agak ke sebelah sini sedikit kali ya. Sip. Ini agak kanan. Oke. Jadi gini, Ibu dan Bapak. Kalau kita mau bicara tentang Ramadan, saya mau mengambil satu perspektif dulu dalam teologis atau perspektif Islam. Jadi kalau kita ngomongin pinjem dari bahasa pengetahuan Islam, setidaknya itu ada 3 bagian besar, Ibu Bapak. Ya, saya ulang ini sedikit aja untuk opening kita supaya nanti kita ngerti bahwa jangan-jangan yang berulang-ulang itu adalah di fase 1 yang kita nggak pindah ke fase 2 dan kita tidak pindah ke fase 3 gitu kira-kira. Jadi nanti saya akan membuat satu kesederhanaan, ada fase 1, ada fase 2, ada fase 3. Ya. Nah, fase 1 itu sering disebut sebagai syariat, Ibu Bapak. Apa Bu Pak? Syariat. Itu fase 1. Makanya nanti ini akan relate kaitannya dengan satu statement yang sering kita dengar, Islam, iman, ihsan. Ini 3 nih. Jadi yang paling luarnya itu Islam, masuk ke dalam sedikit namanya iman, masuk ke dalam yang namanya ihsan. Pertanyaan saya, yang disuruh puasa, yang Islam, yang iman. Ini jadi diam-diam gini ini. Di ayat Al-Quran, yang disuruh puasa, yang Islam, yang iman. Iman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan Islam di situ kalimatnya. Nanti kita akan ngerti. Karena yang paling luar itu kemasan, masuk ke dalam itu ke pokok inti, masuk ke dalam itu ke paling intinya.
Ya, kita pelan-pelan nih, supaya nanti kita menembus, dan menembus. Kenapa? Saat kita hanya bermain-main di wilayah syariat, saya sering sebut syariat ini adalah kulitnya. Kulit. Makanya kalau tadi Bapak bilang dari umur 7 sampai 80-an gitu-gitu aja. Karena kenapa? Ya, Ramadannya, puasanya hanya di wilayah rutinitas gitu. Gitu lagi. Makanya saya sering bilang gini, Ibu, maaf ya. Kebanyakan orang puasa Ramadan itu kegiatannya cuma satu, bulan pesta kuliner, udah gitu aja. Ya, khususnya buat ibu-ibu sih, ya, masak terus gitu ya, bukber, makan, minum. Akhirnya jadi berkuliner ria, tapi tidak mendapatkan esensinya gitu intinya. Ya, itu satu. Ibu bapak maaf ya, ini kita akan banyak terminologi, tapi mudah-mudahan ini mempermudah. Ya. Yang kedua, itu namanya tarekat. Tarekat. Jadi tarekat itu pelaksanaan, itu intinya adalah bagaimana kita menembus kulit. Intinya adalah cara mengupas, itu tarekat namanya. Nanti kita akan ngerti. Nanti ujung paling kanan, yang ketiga, itu namanya hakikat. Ini baru isinya. Jelas ya? Jadi ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Itu dulu. Saya kasih contoh, Ibu dan Bapak. Kalau kita berbicara syariat, ini berbicara tentang identitas, berbicara tentang konsep kulit identitas kita. Itu syariatnya. Makanya di sini kebanyakan tata cara, ini nanti misalkan hukum fikih gitu misalkan gitu ya, cara sholat, rokaatnya, bacaannya, itu ada di sini, gitu intinya. Sip ya. Tetapi kalau kita melampaui syariat, ternyata tahu bahwa di tarekat itu tidak berbicara dalam konteks tata cara, tapi sudah masuk ke dalam ruang yang disebut konteksnya yang namanya adalah rasa udah ada di sini gitu. Ya, rasa udah ada di situ. Makanya nanti di hakikat sering disebut sudah dalam keadaan lebur. Melebur ada di situ, isinya. Saya kasih contoh dulu, Ibu dan Bapak. Kalau kita haus, datang ke supermarket, pasti ngambil air minuman dalam kemasan, betul nggak? Sip. Misalnya ngambil, oh ini bagus nih, Santri mereknya. Sep. Ini begitu saya ngambil Santri, merek, itu wilayah syariat namanya. Jelas? Ibu dan Bapak maaf ya, merek ini sama gelas ini membuat dahaga hilang nggak? Enggak. Karena ini makanya disebut air minum dalam kemasan. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, kalau saya pengen airnya, ya harus beli wadahnya juga sih gitu. Kecuali isi ulang sih ya, boleh sih. Ini analogi aja. Oke? Dah. Setelah kita beli ini harus diapain Ibu Bapak? Buka. Cara ngebukanya namanya tarekat. Di bawah tarekat. Cara membuka. Oke? Saat udah dibuka, diminum. Airnya masuk ke tenggorokan kita, lebur antara air dan diri, outputnya apa? Hausnya jadi hilang. Ya, sampai sini oke? Sip ya? Bisa dimengerti? Oke, ulang. Sekali lagi. Satu kulit. 2 cara mengupas. 3 adalah leburnya. Berarti pertanyaan saya, hakikat dari ini, airnya bukan? Airnya. Sekarang saya tanya, di supermarket banyak merek nggak? Banyak. Tapi merek menyelamatkan kita dari kehausan nggak? Maka saat kita sibuk dengan merek, tapi yang kita beli, yang kita butuhkan adalah airnya. Jadi kalau sekarang sibuk urusan beda merek terus jadi berantem, berarti dia belum mengerti tentang hakikat gitu inti. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah Ibu Bapak maaf banget, syarat mutlak pindah dari 1 ke 2, 2 dan ke 3 itu disebut menggunakan akal, itu intinya.
Karena kalau akal tidak digunakan, kita lagi menggunakan kebiasaan. Betul? Karena rata-rata ketika kebiasaan sudah terjadi, ini udah nggak pakai lagi. Makanya jarang banget dipertanyakan. Manut aja udah. Ngikut aja udah. Tradisi. Yang akhirnya, kalau sudah masuk akalnya nggak dipakai, kebiasaan yang diulang-ulang, ini saya sering sebut menjadi robotik atau automatic gitu. Makanya tadi Bapak bertanya, bagus banget. Apa sih? Berarti pertanyaan tadi ingin memindah dari struktur 1 ke 3. Karena Ibu Bapak maaf ya, kalau urusan tahan-tahanan lapar dan haus, anak SD juga bisa. Betul nggak? Kalau urusan cuman gak makan gak minum, anak SD juga mampu gitu. Tetapi nanti statement Rasulullah tuh menarik. Banyak dari umatku yang berpuasa, dia cuma dapat haus dan lapar. Berarti bukan itu hakikatnya gitu intinya. Sampai sini oke Ibu Bapak? Ya, dah. Nah, sekarang 1, 2, dan 3, saya akan kaitkan dulu ke diri kita masing-masing. Kita mulai dari apa yang kita tidak ragu-ragu, Ibu Bapak. Yang paling kita tidak ragu saat kita memegang tangan kita, oh ada bagian diriku yang bentuknya bisa disentuh, yang bentuknya bisa dilihat, itu namanya bagian diri yang jasad atau disebut fisik, gitu intinya. Oke Bu? Maka begitu kita lahir, brojol ini jasad. Berarti si jasad ini nanti kaitannya sama identitas yang ada di sini. Ibu Bapak saya mau nanya, kita semua di ruangan ini bahan baku jasadnya sama nggak? Sama nggak? Sama. Tapi Ibu Bapak bisa nggak ngelihat si A sama si B? Ngelihat si A menyenangkan, ngelihat si B, nyebelin. Bisa gitu nggak? Padahal dua-duanya ini bahannya sama. Betul? Berarti ada pihak lain nggak selain jasad kita? Ada. Makanya nanti kita sebut meniti ke dalam. Makanya Ramadan, oh ya Ibu Bapak jangan lupa ya, Ramadan itu artinya pembakaran. Membakar gitu. Makanya kalau Ramadan itu membakar, target Ramadan kembali kepada fitrah. Fitrah itu adalah sesuatu yang original, sesuatu yang nggak berubah-berubah. Jadi kasaran kata kalau mau pakai bahasa gampang, bakarlah semua kepalsuanmu hingga muncul keaslianmu, gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu? Jadi Ibu Bapak besok-besok kalau posting di Instagram atau TikTok udah nggak pakai filter, udah Ramadan namanya. Karena make up ini kan filter ya? Iya. Betul nggak? Ibu Bapak saya mau nanya, Ibu Bapak kalau ke undangan pasti milih baju yang terbaik nggak? Itu kira-kira pengen kelihatan keren atau menghargai pengundang? Menghargai. Oh yang bener Iya, saat kita ke undangan kan semua memalsu, betul nggak? Meskipun nggak enak, hak tinggi, betul? Ini semua sebenarnya nggak nyaman Bu, Pak. Betul nggak? Yang paling nyaman alis lepas, bulu mata ya, bukan alis ya, salah. Bulu mata lepas, semua ganti daster, gitu nggak kira-kira? Nah, betul nggak Bu? Betul. Berarti waktu ke undangan penuh kepalsuan nggak? Nah, itu nggak fitrah namanya. Sip ya? Tapi memang dalam kehidupan filter itu dibutuhkan. Ya, sampai sini oke dulu. Tapi arahnya jelas bahwa Ramadan adalah melepaskan semua filter-filter yang bukan aku sejati gitu intinya. Oke Ibu Bapak? Dah. Saat kita terlahir secara jasad, dikasih perlengkapan sama Allah, namanya panca indera. Makanya di surat 16 ayat 78, kamu aku keluarkan dari perut ibumu, kamu nggak tahu apa-apa, tapi aku berikan pendengaran, penglihatan, akal pikiran, agar kamu bisa bersyukur.
Jadi ibu bapak nanti kita akan ngerti kenapa ini orang menyebalkan, kenapa ini orang asik, itu nanti ada kaitannya sama panca indera. Iya. Panca indera ada pendengaran, penglihatan, perasaan, perabaan, penciuman. Itu panca indera kita. Sehingga panca indera ini memasukkan segala bentuk informasi dari dunia luar kita ke dunia dalam. Nah, dunia dalam nanti kita paham. Contoh, ibu bapak. Kalau sholat 5 waktu, gerakan, itu urusan syariat, urusan jasad. Betul nggak? Betul nggak? Tapi niat, urusan jasad bukan? Bukan. Nah, maka wilayah kedua yang perbatasan antara jasad dan wilayah kedua kita, inilah yang disebut jiwa. Dalam bahasa Arab disebut nafs. Itu ada di nomor 2, tarekat. Jiwa, nafs. Nafs. Maka nafs yang buruk disebut nafsu. Nafs yang baik disebut nafs mutmainah. Jadi tidak semua nafs itu buruk, enggak. Makanya kan kalau dong, jangan nafsu dong, gitu nggak kira-kira? Berarti ada level jiwa di frekuensi rendah. Berarti transisi dari 1 ke 2, ini mulai masuk alam fisik, 1 ke 2 mulai masuk non-fisik. Ibu bapak wajah kelihatan nggak? Kelihatan. Tapi niat hati? Enggak. Betul? Tangan kelihatan nggak? Tapi pikirannya? Enggak. Nah, wilayah-wilayah yang lebih dalam di tarekat itu ada di wilayah konteks yang namanya jiwa. Inilah nomor 1 wilayah Islam, nomor 2 wilayah iman. Makanya kalau boleh saya pinjam pakai istilah, di sini kelahiran biologis kita, ini udah mulai lahir psikologis kita. Ada deg-degan, ada sedih, ada marah, ada benci, ada suka, ada cemburu. Itu di wilayah jiwa tuh. Oke ibu bapak, saya ulang ya. Contoh-contoh. Dikit nih. Sholat 5 waktu, yang terbatas waktunya, itu di wilayah syariat, tarekat atau hakikat? Syariat. Karena cuma 5 kali. Tapi jangan salah ibu dan bapak. Sholat di wilayah hakikat itu nggak ada waktunya. Kapanpun kita perlu terhubung dengan Allah. Makanya sholat itu adalah kejinya turun, munkarnya turun. Gitu kira-kira. Jelas ya? Makanya ibu bapak jangan berhenti sholat di 5 waktu, abis zuhur, udah. Nah, saya kaitkan. Bulan Ramadan yang 30 hari itu di level syariat. Tapi level hakikat, kita Ramadan seumur hidup. Jadi maaf nih, besok tanggal 1 Ramadan yang akan kita rayakan, itu adalah festivalnya. Secara syariat. Makanya ibu bapak di sini ada identitas, ada tata cara, dan beda-beda ibu bapak. Contoh, saya kasih contoh. Islam itu luas. Setidaknya yang kita tahu ada 4 mazhab. Di Indonesia yang dipakai mazhab Syafi'i. Pertanyaannya, apakah yang di luar mazhab Syafi'i salah? Belum tentu. Berbeda syariat. Makanya Allah bilang di surat 22 ayat 67, kamu nggak usah ngeributin syariat deh gitu. Karena masing-masing umat punya caranya sendiri-sendiri. Karena kenapa? Ini hanyalah kulit untuk kamu menuju kepada hakikat gitu. Tapi ibu bapak mohon maaf banget, dari apa yang saya sudah teliti hampir 15 tahun, masyarakat kita ribut urusan ini 95% gitu bu. Berantem terus. Kunut nggak kunut, ribut. Atahiyatnya lurus, goyang-goyang, ribut. Tahlil nggak tahlil, ribut. Boleh ziarah dan enggak, ribut. Besok taraweh 11.23 ribut. Kita ngeributin kulit mulu tapi nggak pernah nyobain buahnya gitu loh bu, Pak. Kan lucu. Dan itu mayoritas sih.
Makanya di Quran selalu dikatakan, janganlah kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, karena kebanyakan pasti akan menyesatkanmu. Kenapa coba ibu bapak? Karena kebanyakan bukan menggunakan akal, tapi mengikuti kebiasaan. Kalau ditelaah ibu bapak pakai persentase, ya mohon maaf ya ibu bapak, ini faktanya begini. Yang mikir itu cuma 5% bu, Pak. 95% pasti followers. Pasti. Ini kita bisa buktiin di sini aja. Ibu bapak dulu waktu sholat, ngerti dulu sholat atau ngerjain dulu sholat? Enggak, ibu, salah. Ngerjain dulu kan? Yang lebih menarik, udah ngerjain diulang-ulang, nggak ngerti-ngerti lagi. Betul nggak? Kita nggak tahu tujuannya apa, kita nggak ngerti ini buat apa, dikerjain. Bagus untuk anak TK SD, oke, nice. Tapi saat kita nanti nggak ngerti tujuannya mau kemana, kita hanya akan diam di level 1, kita hanya akan diam di level Islam, tidak naik ke iman, apalagi nanti di level 3, ini bicaranya sudah ihsan, gitu kira-kira. Makanya komprehensif gini, makanya sangat kesatuan sekali. Kalau Islam tidak pernah bisa lepas dari Islam, iman, ihsan. Jasad, jiwa, naik satu level dari jiwa, ini namanya ruh, gitu kira-kira. Sampai sini oke ibu bapak? Sip ya? Dapat ya? Berarti ibu bapak, kita ini at least punya jasad nih. Kita di dalamnya ada jiwa nih. Tapi konteksnya fitrah, inti dari fitrah itu adalah sesuatu yang original, tidak pernah berubah. Dan sesuatu yang original itu nanti kita akan sadari dalam perspektif Quran yang langsung ditiupkan oleh Allah itu namanya adalah ruh. Makanya di 32 ayat 9, aku meniupkan ruhku. Oke ibu bapak? Berarti kita lagi mau menuju kepada perjalanan mengembalikan aku ke aku yang asli. Karena suka nggak suka, mau nggak mau, kita ini udah banyak filter ibu bapak. Filter pengetahuan, filter makna, filter menilai, filter menjelekan, filter macam-macam. Di jiwa kita ini penuh dengan filter-filter gitu kira-kira. Maka si jiwa ini perlu dimurnikan nggak bu pak? Perlu dibersihkan nggak? Supaya kita kembali lagi setelah dari percikannya Allah dikasih jiwa, dikasih jasad. Jasad membersihkan ke atas, jiwa membersihkan ke atas. Kita kembali kepada level tertinggi, ini nanti sering disebut dengan yang namanya kesadaran. Nah ya, ibu bapak kita ngomongin petanya dulu nih. Pelan-pelan. Supaya nanti ngerti, oh Ramadan tuh ternyata itu gitu. Ya, nah. Pertanyaan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang apa? Berarti yang dipanggil kan at least ada di 2 nih. Betul? Setidaknya dia lagi berbicara tentang jiwa. Makanya ibu bapak kalau saya pinjam dalam terjemahannya tasawuf, perspektifnya tasawuf, kalimatnya gini. Wahai jiwa-jiwa yang terpanggil. Yang apa bu pak? Sekarang saya tanya, ibu bapak waktu Ramadan terpanggil atau karena kebiasaan? Oh yang benar. Kebiasaan bu pak. Sholat gara-gara panggilan atau gara-gara rutinitas? Rutinitas, rata-rata begitu. Sesuai jamnya. Betul nggak bu pak? Itulah kenapa, betul kata bapak, udah Ramadan ulang-ulang, ini Indonesia, tingkat korupsinya ya gitu-gitu aja. Tingkat kriminalitasnya gitu-gitu aja. Artinya, nggak ada kaitan antara ritual dengan keihsanan, dengan nanti ujungnya ketakwaan. Karena kenapa? Konteksnya hanya melakukan inti dari yang namanya ritual. Kebiasaan. Sampai sini oke ibu bapak? Dapat ya? Berarti kita perlu berarti kita perlu melampaui satu level demi satu level ini nggak kira-kira? Yes. Singkat cerita,
Ramadan adalah membakar semua kotoran-kotoran jiwamu, sehingga saat kotoran jiwamu bersih, maka kita akan bisa terhubung dengan sumber yang disebut dengan yang namanya ruh, gitu intinya. Sampai sini oke Bu? Dapat ya? Gambarannya agak jelas ya? Dah, sekarang pelan-pelan lagi. Ulang ya Ibu Bapak ya? Ulang. Duh maaf ya Ibu Bapak, ini siang udah radang lapar, diajak mikir lagi, nggak apa-apa ya Ibu Bapak ya? Oh udah makan ya, berarti ngantuk. ini jam-jam segini belajar emang PR banget ya, tantangan besar. Oke, kita ulang. Ibu Bapak kita ini asalnya kemurnian. Kalau dalam bahasa yang sering kita dengar suci lah. Oke? Lahir. Begitu lahir langsung ngedengar sesuatu nggak? Iya dong, makanya diazanin. Kalau pendengaran nggak berfungsi, ngapain diazanin? Betul nggak kira-kira? Dah. Berarti melalui panca indera kita, segala informasi yang datang dari luar diri kita masuk ke jiwa kita nggak Bu Pak? Iya dong. Masuk. Di sini kita jadi tahu. Di sini kita jadi paham. Aman Bapak? Agak kencang? Oh iya. Sip. Aman Pak? Nggak usah pakai mic. Oh, oke. Oh iya. Oh nggak usah. Jadi lebih nyaman nggak usah. Oh iya boleh. Iya betul Pak, nggak apa-apa. Daripada nggak nyaman, aman Pak. Udah nggak usah pakai mic ya. Kan rekamannya ini. Iya. Iya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Iya daripada nanti mendengung. Oh iya siap. Oke Pak, siap. Ini suara saya aman? Aman, udah. Tapi ngerti nggak? Iya, itu yang nggak aman. Suara aman tapi nggak. Ya udah. Tapi ini udah nyaman, Pak? Nyaman ya? Siap. Oke. Pokoknya kalau nggak nyaman kasih tahu, Pak. Ya oke. Ulang ya, pelan-pelan ya. Sip, pelan-pelan nih. Ibu dan Bapak, kita tahu sesuatu dikasih tahu nggak? Dikasih tahu nggak? Sip. Kita dikasih tahu ini merah, ini kuning, ini hijau, ini putih, ini papan tulis, ini itu, ina itu. Semua datang dari eksternal melalui panca indera kita, betul nggak? Betul? Dah, sekarang saya tanya. Berarti isi kita tergantung siapa yang ngasih tahu ke kita. Maaf ya Ibu Bapak, saya kasih contoh ekstrim nih. Seorang anak yang lahir dalam orang yang beragama ekstrim, dia akan dikasih tahu sama bapaknya, nah, di luar agama Islam, kafir, neraka. Terinstal nggak sama si anak? Terinstal. Recorded. Tapi di satu sisi ada anak yang terlahir di keluarga yang moderat. Nah, urusan surga neraka urusan Allah, kita nggak boleh ngejudge. Bisa begitu nggak? Berarti si anak A dan si anak B punya program yang beda nggak kira-kira? Nah, gitu. Jelas ya Ibu Bapak ya? Berarti kita nih semuanya di ruangan ini programnya beda-beda nggak? Itulah kenapa yang diinginkan oleh Allah, hormatilah perbedaan program. Saling menghormati. Jangan cepat-cepat salah, sesat, kafir. Tar dulu. Program dia dan program aku beda. Oke sampai sini? Pertanyaan saya, apakah program yang terinstal pada kita paling benar? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Tetapi Ibu dan Bapak, karena percikan Allah ada di dalam diri kita, kebenaran itu selalu ada. Mau program sekeruh apapun, cahaya petunjuk itu selalu teriak dari dalam. Jadi orang yang mengikuti suara petunjuk dari dalamnya, mau programnya sekeruh apapun, dia akan memilih petunjuk gitu. Saya kasih contoh Ibu Bapak, saya kasih contoh.
Ibu bapak ingat nggak waktu dulu pertama kali ngebohong? Ingat nggak? Nggak lah, udah lama banget pasti ya, udah nggak apa-apa. Nah, waktu pertama kali mau bohong, berbuat nggak baik, ini rada nggak enak nggak kira-kira? Ya karena nggak kompatibel. Jelas ya? Nah cuman, terlatih, si jiwa ini terlalu banyak sekali ketutupan virus-virus dari dunia luar, jadi kapasitas ruh di dalam diri kita kecil suaranya. Menganggap si jiwa, si program ini paling benar. Sampai sini oke Ibu Bapak? Nah, sekarang saya mau memudahkan nih. Fasilitas jiwa itu namanya setan gitu. Iya, ego. Sehingga saat fasilitas jiwanya setan ini kita belenggu, Ibu Bapak ingat nggak ada bahasa di bulan Ramadan setan dibelenggu? Saya tuh selalu ngomong gini, Ibu Bapak puas-puasin main karena nanti temennya diikat, Ibu Bapak. Ya, kan kalau diikat kan dibelenggu. Setan dibelenggu nggak? Itu bukan satu Ramadan semua setan tiba-tiba kerangkeng, bukan. Setan yang lemah iman. Tetapi nanti kita akan mengerti bahwa konteks belenggunya setan itu artinya apa? Perhatikan dengan detail. Ya awas takut jatuh. Aman? Jatuh lagi. Ya, oke. Perhatikan dengan detail program-program jiwamu, mana yang membuat kita tidak bisa naik terkoneksi kepada Allah gitu kira-kira. Jadi saya gampangin gini Ibu Bapak, ya. Ruh itu suara Allah, jiwa itu suara setan, udah gitu dulu aja paling gampang. Jadi di dalam diri kita, tiap detik tuh perang. Allah, setan. Allah, setan. Kira-kira Ibu Bapak yang sering menang yang mana nih? Udah ngaku aja nggak apa-apa, ya. Sip ya. Sesama setan nggak boleh mendahului kan gitu rumusnya. Nah, oleh karena itu, yuk sekarang kita melihat perspektif. Ngomong-ngomong, Ibu Bapak pernah ngelihat setan nggak? Nah, suka nggak ngaku gini nih. Kenapa? Kayak apa? Ya, nah berarti kita harus kenalan dulu sama setan. Karena, maaf ya, Ramadan adalah bulan pembakaran setan-setan di dalam diri kita, supaya kita terhubung dan menyatu, melebur dengan Allah gitu kira-kira. Kesadaran. Oke? Nah, kita perlu ayat Quran, boleh ada yang bacain nggak? Surat 38 ayat 71. Ini ada wifi di sini, Mas? Ada ya? Coba, boleh. Yang silakan. 3871. Nah, sip. 3871. Ada terjemahannya Ibu ya? Oh iya, terjemahan aja Bu, nanti kita nggak ngerti. Jika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Oke. Ketika Allah memberikan firman kepada para malaikat, akan diciptakan manusia dari tanah. Udah, lanjut. Ayo, Dian. 72-nya. Iya, 72-nya. Oh. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Oke, kalau udah jadi, nanti kamu sujud ya, gitu ya. Saya pakai bahasa teatrikal ya, ini kita pernah bahas. Allah lagi cerita ya. Allah lagi ngobrol sama malaikat, Kat, saya mau bikin Adam nih. Kalau Adam udah ada, sujud, bantu. Gitu ya ceritanya. Lanjut.
Lalu para malaikat itu bersujud semuanya. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya. Bersama-sama. Bersama-sama terus? Ya, semuanya bersama-sama. Kecuali iblis menyombongkan diri dan termasuk golongan kafir. Nah, kecuali apa? Termasuk apa? Golongan kafir. Menyombongkan diri dan termasuk golongan orang yang? Kafir. Sekarang saya tanya, berarti salah satu, ibu bapak bisa bedain iblis sama setan ya? Gini, setan itu adalah keinginan kita yang menjauh dari Allah, yang hasilnya pasti iblis itu namanya putus asa. Oke ya? Jadi kalau kita ngikutin langkah setan, ujungnya pasti putus asa, keputusasaan gitu kira-kira. Singkat cerita supaya nggak pusing, iblis sama setan satu grup aja dulu, gitulah kira-kira. Ya. Sekarang saya tanya, tadi dia bilang, iblis tadi apa katanya Bu? Yang menyombongkan diri dan Menyombongkan diri. Berarti salah satu sifat setan itu sombong. Sekarang saya tanya, ibu bapak suka sombong nggak? Berarti waktu ibu bapak sombong lagi jadi apa? Gitu. Itu suka pura-pura nggak kenal ah. Betul? Berarti saat masuk bulan Ramadan, ini sombong-sombongnya bakar dong. Makanya ada satu hadis menarik ibu bapak. Tidak akan ada siapapun yang masuk surga kalau membawa satu zarah kesombongan. Zarah tuh atom. Segini nih ibu bapak, segini mah gede. Lebih kecil lagi. Paham ya? Maaf. Ini ada urusan gak makan sama gak minum gak kira-kira? Gak ada sebenarnya. Makanya yang dipanggil itu keimanan. Pun nanti di Ramadan gak makan gak minum, itu adalah bagus banget untuk wilayah jasmaniah kita gitu kira-kira. Sampai sini oke ibu bapak? Paham ya? Oke, sekarang saya tanya. Saat orang sombong, berarti merasa lebih baik dari orang lain nggak? Ya. Berarti dia lagi pakai si jiwanya, si setannya nggak kira-kira? Ya. Iya. Ibu bapak maaf banget ya. Itu suka muncul nggak gitu-gitu? Lagi jalan di mall, si ibu bajunya nggak matching banget ya, jelek banget. Bisa gitu nggak kira-kira? Ada menilai nggak kira-kira? Jadi ini suka muncul nggak kira-kira? Muncul. Nah ibu bapak, sadarilah sifat-sifat sombongmu yang muncul sebelum dia menguasai kamu, kita. Satu, tolong direm. Tolong apa Bu Pak? Rem. Berarti kira-kira kalau mau ngerasa lebih baik nih, rem. Ngerem ini bahasa Quran, bahasa di puasanya namanya imsak gitu kira-kira. Imsak. Secara garis besar namanya jadi saum. Makanya saum itu dan imsak itu dua-duanya intinya apa? Ngerem. Paham ya ibu bapak? Tapi yang jadi permasalahan, sombong itu keluar, kita nggak belum. Ini kenapa udah direm nih masih sombong gitu? Berarti kalau remnya blong, itulah yang namanya habits atau kebiasaan. Ibu bapak mohon maaf ya, kalau kira-kira udah jadi kebiasaan, remnya blong, udah nggak bisa diapa-apain sih, kecuali dilatih ulang. Sampai sini oke? Jadi ngerti nggak makna setan diikat, setan dibelenggu? Itu bukan auto setan masuk, bukan. Salah satu setan di dalam diri kita, aku merasa lebih baik dari dia. Makanya nanti iblis ngomong, Allah kan nanya, Iblis, kenapa kamu nggak mau tunduk sama Adam? Sorry ya Allah, dia dari tanah, aku dari api. Tanah dan api materi nggak kira-kira? Berarti iblis tuh mainannya fisik ibu bapak. Sorry nih, ini mereknya nggak main sama aku gitu. Sorry nih, levelnya nggak main gitu. Betul nggak?
Berarti yang dilihatnya itu fisikal banget. Ibu maaf ya, ada nggak sekumpulan orang kalau dia nggak sesuai sama circle-nya, sama style-nya, nggak mau temenan, bisa gitu nggak kira-kira? Kenapa? Karena yang dia lihat hanyalah faktor ini. Jadi punten bisa mohon maaf, iblis materialistik banget nggak kira-kira? Nah gitu. Ya. Ya. Bibitnya itu ada di kata-kata. Ya. Hormatilah orang berpuasa. Nah itu Ya. bisa menjadi kata-kata hormati orang berpuasa yang sedang berpuasa itu bisa menjadi titik-titik kesombongan. Betul, Pak. Makanya maaf ya Ibu Bapak, agak aneh. Kalau aku lagi puasa, hormati aku. Terus terlatihnya gimana kalau disuruh dihormati? Contoh Ibu Bapak, contoh. Orang puasa, tamat. Yes. Kenapa dia tamat? Gak ada warung yang buka. Kalau nggak ada warung yang buka, nggak ada yang bisa dimakan. Tamat puasa jadi hebat nggak? Biasa aja orang. Wajar lah aku tamat, kenapa? Nggak bisa nggak ada yang dibeli. Betul? Tapi saat supermarket buka, warung buka, semua orang makan, aku tetap puasa. Keren nggak Bu, Pak? Jadi orang yang nutup warung ketika dia untuk dihormati puasa, itu kira-kira belum nyampe kedua atau nggak ketiga gitu kira-kira. Nggak apa-apa juga sih. Karena kata kuncinya tergantung nilai kesadaran. Oke Ibu Bapak? Sampai sini oke? Berarti maaf ya Ibu Bapak, minimal selama bulan Ramadan kesombongan turun nggak? Iya dong. Iya dong. Itu satu. Nah, setelah Ramadan naik lagi. Makanya waktu Ramadan semua jadi sedekah, jadi baik. Satu Syawal, pelit lagi gitu. Jangan ya Ibu Bapak, jangan. Nah, sekarang saya tanya. Kita menjadi diri kita saat ini, program yang diulang-ulang nggak Bu, Pak? Yes. Namanya habits. Program. Berarti Ibu Bapak maaf nih. Kenapa yang dipanggil orang yang beriman, orang yang sadar, orang yang bersiap-siap Ramadan adalah orang yang tahu habit selama yang buruknya apa. Aku mau hilangkan untuk mengganti dengan program baru yang disebut yang namanya habits yang baru. Atau kebiasaan yang baru. Berarti pertanyaan saya, bagaimana diri lama kita akan dalam tanda petik, kalau bahasa Quran tuh bagus banget, bunuhlah dirimu. Bunuh diri itu maksudnya apa? Bunuhlah kebiasaan lamamu. Karena saat kebiasaan lamamu tidak kamu bunuh, kamu akan terus mengulang-ulang kebiasaan itu menjadi sebuah perilaku. Makanya dalam bahasa Ramadan, bakar habis. Nih habit lama. Ibu Bapak pun tanya mohon maaf, membakar habis-habis lama perlu satuan waktu nggak? Perlu, nggak bisa seminggu. Makanya minimum requirement-nya itu 30 hari Ibu Bapak. Merubah kebiasaan. Nah Ibu Bapak maaf ya, memang ini ngomongin puasa sekarang tuh rada telat sih Bu, Pak. Karena ya, saat Ibu Bapak puasa baru hanya di satu Ramadan, terlambat. Kenapa coba? Kita perlu penyesuaian nggak? Asalnya makan bebas, minum bebas, betul? Diatur. Asalnya bangun mungkin tahajud enggak, langsung subuh. Disuruh bangun. Itu ada perubahan program nggak kira-kira? Pertanyaan saya, perlu penyesuaian nggak? Berapa lama menyesuaikan? Nggak mungkin 2 hari, makanya hari pertama berat nggak? Hari pertama tuh kerjanya diem aja. Soalnya ada gosip sih, tidur itu adalah ibadah kalau puasa. Jadi aku mau ibadah dulu lah. Bukan gitu poinnya, bukan. Menidurkan egomu itu adalah ibadah gitu kira-kira. Tadi ngerem tuh gitu. Bukan tidurnya. Sok, Ibu Bapak kita jujur-jujuran. Bisa nggak penyesuaiannya 10 hari? Belum tentu loh. Yang bahaya kalau baru penyesuaiannya klop match di 20 hari.
20 baru enak, 10 hari kemudian udahan. Ya gimana mau berubah? Betul nggak? Makanya saya selalu melihat ini dalam jangka panjang, Ibu Bapak. Terbaik persiapannya 2 bulan sebelumnya. Itulah kenapa dimulai dari Rajab adanya Isra Mi'raj, Sya'ban adanya nisfu Sya'ban, masuk ke Ramadan, nanti di sini Syawal, Zulqa'dah, baru Zulhijjah. Jadi dari mulai 7, 8, 9, 10, 11, 12, ujungnya Muharram, kembali suci seutuhnya. Kan ini kalau kita ngelihat dari timeline Ibu Bapak, ini kan bukan hanya urusan parsial gitu. Maaf ya Ibu Bapak ya, kadang orang itu Rajab udah Isra Mi'rajan udah beres, nggak ada kaitannya sama apa. Nisfu Sya'ban udah, Ramadan sendiri. Padahal Syawal itu kan artinya peningkatan. Peningkatan justru malah turun lagi. Zulqa'dah itu kaidah yang lebih dalam. Hajj, perjalanan menuju Baitullah. Wah Ibu Bapak, ini salah satu rangkaian yang saya rasa nggak bisa satu persatu gitu kira-kira. Makanya maaf ya Ibu Bapak ya, tiap bulan ada puasa tengah bulan nggak? Ada Senin Kemis nggak? Seenggaknya pemanasan dulu gitu. Begitu udah masuk arena Ramadan, ready, hari pertama langsung 2 hari lah nggak apa-apa lah, cuning gitu. Udah biasa. Ini masih ada waktu seminggu sih Ibu Bapak, lumayan. Kalau bisa mulai besok latihan, oke Bu Pak. Artinya apa? Mulai aware dalam konteks ini bahwa Ramadan itu bukan hanya tradisi yang tadi Bapak bilang, bangun, nanti kita bahas ya sahur itu apa dan lain-lain. Tapi ternyata Ramadan adalah membakar semua diri palsumu untuk lebih mengenali dirimu. Dan saat kamu mengenali dirimu, nafsumu kamu bakar, kamu akan bersaksi langsung kepada Allah gitu kira-kira. Oke Ibu Bapak? Sip ya? Jadi nomor 1 Ibu Bapak, waspadalah sama sombong. Ingat-ingat Ibu Bapak rasa-rasa. Sombong nggak? Nggak, aman. Sombong nggak? Mau keluar nih? Nah, udah ada nih, hati-hati nih. Imsak, zep, rem lagi gitu. Sip ya? Nah, sekarang yang kedua nih, Ibu Bapak ngomong-ngomong setan mainnya di mana sih? Di pikiran. Makanya suka waswisus di sini nih. Yuwas wisufi sudurinas. Contoh nih. Maaf ya Ibu Bapak ya, ini kita ngomongin fakta dulu nih. Ibu Bapak waktu bulan Ramadan kan makan siang nggak ada, bener nggak? Iya. Tapi kira-kira lebih boros atau lebih irit? Irit. Oh yang bener ah. Kenyataannya lebih apa? Boros. Bener nggak? Yang lucu makan siang nggak ada, tapi makin boros. Aneh nggak Bu Pak? Yo, buka lagi 1726 silakan. 1726. Kenapa Pak? Masih. Apa pertanyaan Bapak? Boleh, silakan. Bukan banyak dari sisi persoalan. Kenapa untuk puasa? Kutiba alaikum. Ya. Ya. Kok tidak kata wajib aja? Kutiba itu kan tertulis. Betul. Ya. Jadi ada yang menafsirkan ini bukan wajib, betul. Ada yang ini kayak apa resep dokter lah. Kayaklah supaya sehat. Ya, pertanyaan kenapa pakai kutiba? Kayak lebih lunak daripada harus. Tuh. Satu Pak ya. Betul. Oke. Nanti ada lagi boleh? Boleh Pak. Sekalian aja boleh. Iya. Berbeda-beda Pak ya. Iya. Enggak apa. Kalau jadi lupa saya. Nabi Isa boleh Pak? Nabi Isa. Iya. Di surat pakai itu. Enggak apa-apa Om gitu. Santai aja. Di surat Ali Imran 55 Ya. dikatakan bahasa Arab saya lupa Pak ya. Iya. Ku ambil dia Isa dan ku naikkan Ya. ke Ilahiyah. Ya. Kepadaku.
Tapi di surat Al-Maryam 19:33, Isa mengatakan, aku diberkahi waktu aku lahir, aku diberkahi waktu aku mati. Betul. Nah, Dan dibangkitkan. ya, dan kemudian dibangkitkan kehidupan. Ada mati. Ya. Jadi Nabi Isa itu mati. Ya. Padahal Islam mengatakan ke atas. Ini nanti sedikit penjelasan Pak ya. Ya, siap Pak. Nah, satu lagi boleh? Boleh Pak. Ya. Maaf, Nanti Pak, kita selesai minggu depan nih Pak. Ya. Ya lanjut Pak. Sebentar ya. Iya memperingat. Mumpung ingat. Sebab ini udah lama di kebar saya, nggak tanya siapa saya. Saya tanya pada ini AI apa? Intelligence. Itu AI. Iya. Jawabannya aneh-aneh juga ya. Iya. Terus Oh Bapak hebat nih, 95 main AI gitu ya. Iya, iya. Keren. Iya. Satu lagi saja lah ya. Aduh saya lupa saya. Sebentar apa ya. Udah itu aja dulu lah ya Pak ya. Dua dulu ya Pak ya. Terima kasih. Oke, siap Pak. Nanti kita bahas. Ya, mangga Pak. Punten. Satu lagi, Bu. Nah ini asik nih, kita diskusi gini lebih seru. Pakai ini dulu biar kedengeran juga. Nah, titip ya, mangga. Sepertinya kalau kita melihat ibu-ibu Indonesia Pak ya, Ya, itu salah semua ibu-ibu Indonesia. dalam menafsirkan Ya, ya, ya. ya, Pak. Apa yang dia perbuat Ah, kepada anaknya, disediakan bukaan yang besarnya macam-macam. betul. Nah itu sudah salah tafsir, Pak. Apakah tidak tidak ada yang memberitahukan kepada beliau-beliau itu Ya, tafsiran yang sebenarnya bahwa harusnya kan menahan diri. betul. Ini yang kita bahas gitu ya Pak ya? Ya itulah. Ya, Tapi saya tidak melihat bahwa menahan diri itu diajarkan oleh ibu saya. betul Pak. Ya, mengapa harus kita begitu, Pak? Betul. Kejadiannya. Betul. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Mantap Pak pertanyaannya. Terima kasih. Saya balikin lagi. Boleh? Silakan Pak. Silakan Pak. Ini Nabi manusia dibuat dari tanah. Cuma Nabi Isa bukan dari tanah Pak. Iya. Dia dari kun fayakun. Iya. Apakah Nabi ini lebih hebat daripada Nabi-Nabi lain? Oke, Nabi sip. Muhammad dari tanah juga. Siap. Ya, itu aja dulu. Ya, mungkin insya Allah. Siap. Terima kasih. Bahas Isa perlu 5 jam. Boleh saya? Boleh, Pak. Mumpung ngomongin Ramadan. Iya. Menurut bisik-bisik katanya Ramadan itu dibagi 3. Ya. 10 hari pertama, Kedua, 10 ketiga. hari kedua. Ini saya pengen ya mempersamakan aja ya masalah perspektif. Sementara ada hadis itu katakan itu lemah. Ya. Tapi kalau ngeliat Kang Abu tadi ngomongin 10 hari pertama betapa beratnya kita mulai adjust mungkin setelah 20 hari, 30 hari, 10 hari terakhir baru kita mulai nyaman. Kayaknya hubungan ini ada. Karena mungkin saking beratnya, 10 hari pertama itu kan apa katanya? Ampunan ya? Ampunan. 10 hari pertama itu adalah ampunan. 10 hari kedua? Berkah apa petunjuk. Petunjuk. Nah itu mungkin karena saking beratnya 10 hari pertama itu, perspektif orang sebetulnya adalah yang memberi kata-kata yang pertama kali ini, emang kamu diampuni karena kamu berat sekali. Tuh. Kemudian 10 hari kedua mulai ada keberkahan. Tuh. Ya kan? 10 hari terakhir Pemurnian. pemurnian itu ada katanya adalah diampuni jalan ke neraka. Iya. Karena memang kita sudah nyaman. Betul. Sudah lepas semua ego-ego itu. Jadi ada gerakan-gerakan bahwa ini isu-isu bohong padahal sebetulnya masalah perspektif. Tuh. Masalah menerjemahkan, masalah bagaimana kita menyalami kata-kata orang dahulu. Tuh. Kurang lebih gitu. Oke. Makasih Mas Kang Agus. Makasih. Saya balik dulu ke 10 hari ya. 10 hari pertama, kedua, ketiga itu wilayah 1, Pak. Perbedaan syariat. Gitu intinya. Jadi sekarang ada bilang ini doif, ini oke, ini apa. Saya rasa itu bukan sesuatu yang menjadi primer sih sebenarnya. Tapi yang jauh lebih penting adalah mau itu 10 hari pertama, kedua, ketiga masuk ke level ihsan atau tidak gitu sih intinya. Karena maaf ya,
kita beribut-ribut ria ketika ini hadis palsu, ini hadis kuat, ini hadis nggak oke, ini akhirnya kita berdebat di wilayah cara, tapi pemurniannya nggak ada gitu kira-kira. Jadi kalau saya melihat ini dari kacamata bijaksana gitu, bagi orang-orang yang meyakini ada itu silahkan. Bagi menurut dia enggak ini doif, silahkan. Tapi mau meyakini atau tidak, kata kuncinya adalah tadi kata Bapak, kita bisa ngerem setan-setan nggak gitu kira-kira. Yang jangan-jangan keributan-keributan itu semua memancing setan sama setan keluar dua-duanya gitu kira-kira. Itu sih intinya. Jadi nanti kita akan ngerti Pak, di bulan Ramadan setan tuh malah jadi eksis terus gitu Pak. Terutama pas mau buka puasa. Di jalanan, wah Pak setan banyak Pak. Klakson tak amat gitu kira-kira. Gitu ya kira-kira ya. Dah, ini saya ke pertanyaan-pertanyaan dulu ya supaya seru. Yang kedua Pak. Nanti ke Bapak, soalnya Bapak pertanyaan paling susah. Tenang Pak, tenang. Ya. Soalnya pertanyaannya paling esensial. Dah. Tapi Ibu Bapak ini paham ya? Karena ini ngomongin Isa akan agak seru banget nih. Karena nanti kita akan paham banget bahwa konteksnya itu sangat mendalam gitu kira-kira. Ya, jadi untuk urusan puasa Ibu Bapak, tidak makan dan tidak minum itu sangat bagus untuk nutrisi tubuh kita. Ibu Bapak mohon maaf, orang hari ini mati bukan karena kekurangan makan tapi kebanyakan makan. Faktanya begitu. Jadi Ibu Bapak yang merasa overeating dikurangi. Karena longevity ini sekarang dalam penelitian bahwa umur yang panjang, sel yang baik, mitokondria yang membaik saat justru makan kita cukup, tidak berlebihan. Karena lapar itu ada dua, lapar biologis, lapar psikologis. Kalau lapar biologis, tubuh memang perlu nutrisi. Tapi kalau lapar psikologis, emang ngeliat pengen, nggak butuh-butuh banget biasanya gitu. Jelas ya Ibu Bapak ya? Jadi urusan tubuh fisik, sedikit ya. Ibu dan Bapak maaf ya, urusan jasad kita ini hewan sih sebenarnya. Ini tuh hewan nih. Makanya hewan yang berpikir namanya manusia. Makanya kalau aku sedang tidak berpikir, kelasnya di hewan. Apa urusannya? Makan, minum, reproduksi. Udah aja. Makan, minum, reproduksi. Cuman bertahan hidup gitu intinya. Fasenya Al-Baqarah gitu kira-kira. Sip ya? Makanya kalau binatang ternak dituntun sama yang penuntunnya ngikut terus nggak kira-kira? Manut aja terus. Disuruh gini ngikut. Nggak ada critical thinking di situ gitu. Ini tuh wilayah-wilayah nggak ada nanya, nggak ada why, pokoknya makan, minum, reproduksi, udah aja. Berarti makan perlu dijaga nggak Ibu Bapak? Minum, asupan perlu dijaga nggak? Kalau kita ngomongin tambah lagi tidur perlu dijaga nggak? Olahraga perlu dijaga nggak kira-kira? Maka saat kita menjaga itu semua, itu namanya ibadah. Merawat asetnya Allah. Ini aset Ibu Bapak, jangan lupa nih. Iya. Saya merokok sih Pak, tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Ya, ini aset gitu. Oke ya Ibu Bapak ya. Fisik aman ya. Jiwa paham ya. Saya langsung to the point aja. Tadi saya baca cepat aja ya, supaya nanti pertanyaan ini kita dapat. Di 17 ayat 26-27 ada kalimat gini Ibu Bapak, 17, 26, 27. Janganlah menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Secara apa? Boros. Karena pemboros itu saudaranya setan. Berarti kalau boros, nggak perlu dibeli. Makanya setan memang dibelenggu di bulan Ramadan, tapi kadang-kadang kabur waktu ngabuburit, Ibu Bapak. Bener nggak? Karena waktu ngabuburit ngelihat sesuatu, ingat, surat 22 ayat 52, setan masuk lewat keinginan. Berarti Ibu Bapak kalau lagi pengen sesuatu, jangan langsung bubuk, dia imsak, tahan. Diam dulu, perlu nggak, lewat. Nah, makanya setan akan selalu berlindung di balik diskon, udah gitu aja. Benar nggak? Ibu Bapak kalau ada diskon butuh nggak butuh beli nggak kira-kira? Beli. Padahal nggak butuh-butuh banget, betul nggak? Buy one get two gitu, nggak butuh-butuh banget dibeli, gitu kira-kira. Sip ya? Nah Ibu Bapak maaf Pak.
Setan-setan ini, aduh nggak enak ngomong, tapi paham ya maksud saya ya. Setan-setan ini semua ada di dalam nggak? Ada. Jadi ibu bapak kalau mau ketemu setan gampang, ngaca. Semuanya ada di sini gitu. Oke? Paham ya? Jadi besok ibu bapak pikirannya jangan cuma makan apa-apa, bukan itu poinnya. Dah, saya komain dikit. Berarti harus ada program baru nggak? Saya kasih PR ibu bapak. Mumpung masih ada waktu. Ibu bapak silakan banyak merenung ke dalam dirinya, cari kebiasaan buruk ibu bapak yang kira-kira udah nggak bikin nyaman. Itu satu. Dirasain. Kebiasaan buruk. Marah, menilai. Masing-masing kita beda nggak? Beda. Sok ibu bapak cari aja. Nggak sabar. Nanti pas dicari, dihitung-hitung banyak banget ya. Nanti nyadar aja gitu kira-kira. Jadi banyak setannya nggak Bu, Pak? Banyak. Jadi yang terkutuk setan apa yang dikutuk? Ya, karena ingat setan itu hanya ngajak, membisikkan. Yang ngerjain siapa? Aku. Kitanya. Makanya jangan sekali-kali menyalahkan setan. Karena setan cuma ngajak, kamu yang ngikut. Makanya auzubillahi minasyaitonirrajim, jangan mikir kemana-mana, ngaca. Auzubillah gitu Bu. Ke dalam gitu. Oke ya? Karena bukan di sana tapi di sini. Betul tadi kata Bapak, kenapa ilmu ini nggak banyak tahu? Ya karena kita sibuknya di syariat dulu sih. Imsaknya. Imsak pemikirannya apa coba? Sirine, waktu, makan habis. Ya udah. Tajil. Jadi candil. Nggak ada urusannya coba. Tajil itu bersegera kepada terbukanya kesadaran. Makanya buka puasa tuh terbuka kesadaran gitu intinya. Sip ya? Makanya kita disuruh sahur ya Ibu Bapak? Kenapa coba disuruh sahur? Bangunlah lebih awal agar kita punya waktu untuk kontemplasi. Bukan untuk makan sebenarnya. Makan tuh bagian kecil aja. Jadi begitu bangun, oke. Hari kemarin saya salahnya apa ya? Aduh, Ibu Bapak bisa journaling. Salah ini, salah ini, salah ini, salah ini. Punya catatan. Begitu udah tahu salahnya, imsak, tahan. Ini jangan keluar lagi kalau bisa hari ini. Oke Bu, Pak? Makanya kita dikasih waktu banyak nggak di bulan Ramadan? Tarawih dipanjangin waktunya. Bangun disuruh cepat-cepat. Betul nggak? Intinya apa? Lebih mengenali program-program lagu mana yang kira-kira udah nggak penting, udah nggak bikin enak, udah yang harus dirubah gitu ini. Dan Ibu Bapak maaf ya, maaf banget. Tidak ada yang bisa merubah program itu kecuali diri sendiri. Ini nggak bisa diwakilkan. Nggak bisa bayar bikinin saya sabar dong. Nggak bisa Ibu Bapak. Karena semuanya tergantung dari latihan. Nah, apa yang tadi Bapak bilang, tugas kita sekarang ke generasi yang akan datang, ini kita jangan sibuk di sini terus gitu Bu. Karena saat kita ngerti bahwa, oh ternyata puasa tuh urusan batin sebetulnya. Makanya Pak, saya kaitkan sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba telah waktunya datang. Jadi Ibu Bapak mau berubah, harus ada yang pengen dirubah dulu nggak? Kata kuncinya niat. Berarti maaf ya Ibu Bapak ya. Ibu Bapak setelah merenung nih, ya Allah misal, ternyata aku ini pelit ya. Jadi tahu nggak program yang nggak bagusnya? Di situ, hai jiwa-jiwa yang terpanggil menyadari dirinya pelit, sudah waktunya kamu ngerem. Gitu Pak kira-kira. Sehingga, maaf nih, urusan ini bukan harus tapi perlu. Karena kalau Ibu Bapak diharuskan, ngerjainnya berat. Betul nggak? Sok Ibu Bapak, harus. Berat nggak Bu Pak? Berat, tapi kalau aku butuh,
Karena dengan kepelitan ini ngebuat aku nggak nyaman terus gitu kira-kira. Maka hal yang ringan sekalipun kalau kitanya melakukannya keberatan tetap jadi berat gitu intinya. Itu satu. Yang kedua, kita pinjam perspektif wajib secara konvensional. Saya kasih contoh Ibu Bapak. Kita jujur-jujuran ya Ibu Bapak ya, jujur nih. Besok mau masuk bulan Ramadan, ada rasa bahagia nggak? Happy nggak? Bohong lah, udah. Itu cuman euforia, kebiasaan. Kita ngomong kenyataan. Saya mau nanya, Ibu Bapak makan minum, mending bebas kayak sekarang atau diatur-atur nanti kayak puasa? Bebas. Berarti waktu mau diatur-atur hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Oh, aku nggak menyenangkan. Happy-nya dari mana? Betul nggak? Orang kita mau banyak aturan di sini. Terus kalau H-3 Lebaran, happy banget nggak? Iya berarti nggak betah waktu puasanya, pengen buru-buru gitu kira-kira. Bebas. Saya sering bilang gini, kita taruhan Ibu Bapak. Nanti di tanggal 1 Ramadan pasti ada status 29 hari lagi Lebaran. Udah gitu kira-kira. Karena pengen buru-buru. Dihitung hari pertama aja udah 29 hari lagi Lebaran gitu. Betapa jangan-jangan gak betahnya di bulan Ramadan, tapi pura-pura menikmati gitu kira-kira. Nambah semangat sih. Iya, nambah semangat bagus sih. Nah, sampai sini oke ya? Nah, analoginya Ibu Bapak. Kalau Allah mewajibkan sesuatu, kira-kira itu yang kita suka atau yang gak suka? Enggak pasti. Makanya sesuatu yang kamu nggak suka, itu adalah sesuatu yang perlu kamu selesaikan. Karena hanya dalam wilayah kita nggak suka, terpuruk, menderita, di situ puncak petunjuk pasti ada di situ. Makanya Ibu Bapak maaf ya, jalan kembali ke Tuhan menurut perspektif Sufi, nomor 1 itu disebut the way of love. The way of love itu apa? Cinta, kasih. Nah Pak, kasih dalam analogi Quran itu namanya Isa. Jadi kalau kita mau melihat perspektif nama-nama Nabi dan Rasul, itu tidak berbicara hanya dalam konteks sosok, tapi kualitas. Contoh, ada identity, ada quality. Contoh, orang ada yang namanya Muslim, pasti Islami nggak perilakunya? Belum tentu. Jadi kalau kita ngomongin Isa Al-Masih, itu adalah konteks di mana kasih yang dalam, yang di mana itu yang akan membawa kita menuju kepada penyatuan gitu kira-kira. Makanya Isa akan turun lagi. Artinya apa? Kalau kita dikuasai setan, berarti Isanya naik. Kalau setannya hilang, berarti Isanya lagi turun. Kitanya lagi penuh dengan welas asih. Makanya Ibu Bapak jangan salah ya. Hari Raya itu kaitannya sama Isa. Isa Al-Masih. Yuk kita buka. Surat 5, 114. Pak, kapan-kapan kita bahas Isa secara detail gitu ya. Tapi ini kita dalamin dulu sedikit. Surat 5 ayat berapa? 5, 114. Al-Maidah. Al-Maidah itu hidangan langit. 114. Ya. Ayat 5. Apa? Surat 5. Ya, silakan. Maryam yang menerima hidangan dari langit. Isanya. Isa. Iya. Isa yang nerima. Ya, silakan. Isa putra Maryam berdoa. Isa putra Maryam berdoa. Jadi lagi ngomongin siapa nih? Ibu Bapak saya ulang-ulang ya, kalau Ibu Bapak dengar kata Isa, tolong agak sedikit di-compare bahwa ini adalah welas asih gitu. Bukan orang yang namanya Bapak Isa gitu, bukan. Sifatnya, the quality. Makanya Muhammad pun kualitas, namanya Ahmad gitu. Ya paham ya? Sok. Iya. Isa putra Maryam berdoa.
Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit. Tahan dulu. Hidangan dari apa? Langit. Saya mau nanya, ibu bapak kalau dengar kata langit, apa yang kepikiran? Dari atas. Hah? Suruh surga kejauhan sih Pak. Atas mah awan. Ini mah langit-langit, awas beda. Gini. Langit adalah sesuatu yang lebih tinggi. Bahasa gampangnya, punten ini saya pakai terminologi bahasa Inggris sedikit, nanti saya jelasin. Disebut higher self. Paham ya? Sekarang saya tanya, di antara jasad, jiwa, dan ruh, kira-kira higher self kita yang mana? Ruh. Ini namanya langit. Jadi waktu Isa berkata, kasih sayanglah yang akan memancing kasih sayang Allah ini untuk menurunkan ke kita hidangan-hidangan langit. Ibu bapak yang asalnya pemarah jadi pemaaf. Ibu bapak yang asalnya pembenci jadi pemaaf. Yang asalnya nggak ngerti jadi mengerti. Itu adalah hidangan langit yang kita jadi paham gitu kira-kira. Proses pahamnya namanya Lailatul Qadar. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Oke, lanjut. Yang hari turunnya akan menjadi hari raya. Yang hari turunnya itu nanti dalam bahasa Arabnya ada kata-kata id, menjadi hari. Jadi hari raya itu turunnya hidangan langit nggak? Hidangan langit nggak? Ibu bapak waktu hari raya sibuk sama opor nggak? Hidangan langit, hidangan bumi. Jadinya opor dosis gitu kira-kira. Paham ya? Jadi saat orang dapat hari raya, saat dia mendapatkan intuisi dari sini, saat dia mendapatkan ide dari sini, saat dia mendapatkan kesadaran dari sini, saat dia melihat, oh ini selama ini nggak kepikiran, nggak ngerti, nggak kebuka di situ semuanya. Pertanyaan saya ibu bapak, maaf ya, langit akan terbuka dikala jiwanya lagi tenang atau lagi bergejolak. Makanya disuruh itikaf, tenangin nih. Awas itikaf bukan bobo barang di masjid ya, bukan. Tapi jiwa keadaan mutmainah, saat jiwanya mutmainah, hidangan langitnya akan kebuka gitu. Makanya kaitannya sama Isa, konteksnya kalau kita bicara dalam konteks esensi, bicara di 3, itu tidak berbicara as a person, tetapi sebagai kualitas cinta, kualitas kasih. Makanya jalan kembali kepada Tuhan nomor 1, the way of love. Isa bermain di situ. Contoh nih, ini realnya. Begitu ibu bapak nih ya, ada orang nyebelin banget nih. Pengen ngebales. Pengen ngebales sifat siapa? Setan. Makanya Isa itu musuhnya Dajjal. Pernah dengar nggak? Dajjal itu analoginya mata satu. Pernah dengar nggak? Mata satu adalah melihat siapapun sebelah mata gitu kira-kira. Kalau melihat sebelah mata kira-kira ngerasa lebih baik nggak? Iya, ibu bapak begitu memicingkan, lah begitu, berarti lagi jadi apa? Nah, gitu. Kenapa? Kalau ibu-ibu nijal. Kenapa tuh? Kalau laki-laki dajal orang pandang. Oh iya, kalau perempuan uni ya. Wah, bapak rasis nih. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Nih. Begitu orang nyebelin nih, wah si Dajjalnya keluar nih, sombong, pengen ngerasa benar, jiwa bergejolak. Tapi begitu diimsak, santai. Ini bentar-bentar pelan-pelan turun nih ibu. Si volume Dajjalnya. Begitu mau marah tapi sadar daripada aku marah hubunganku sama Tuhan nggak oke, saya maafin aja deh. Nah itu Isa turun namanya. Kenapa? Relevansinya apa nih ketika kita mau marah dan Ya. hubungan daripada saya marah nanti hubungan tidak baik dengan Tuhan. Gini, Tuhan itu kan realitas ya. Oke?
Kalau Tuhan itu adalah realitas, berarti akan ada hukum yang namanya konsekuensi. Waktu ibu bapak marah sama orang, konsekuensinya balik ke sendiri nggak? Mendingan maafin, mendingan saya marahin? Ya terserah sih, itu mah terserah. Tapi terimanya berarti kalau hubungan saya dengan diri saya dengan kualitas realitas ini pengen membaik, mending dimaafin nggak kira-kira? Saat aku memaafkan, aku tidak membentuk konsekuensi yang membuat jiwa aku bergetar gitu Pak kira-kira. Boleh, mau marah dikit, setengah dikit, konsekuensi ditanggung masing-masing gitu. Karena maaf ya, Dajjal juga dari sombong-sombong tipis ibu bapak, jangan salah. Contoh, saya kasih contoh. Nih, saya kasih contoh. Awal mula kita fitrah nggak? Berarti setannya kira-kira belum beroperasi lah gitu ya. Saya kasih contoh ibu bapak. Ingat, di surat 22 ayat 52, setan bermain di wilayah keinginan. Saat kita punya keinginan, di situ pintu masuknya setan. 22, 52. Oke? Nih, saya sering kasih analogi gini. Ada orang di circle pertemanannya, semua teman-temannya baru beli motor baru. Ya. Begitu dia ngelihat teman-temannya, waduh, dilihat. Makin dilihat, makin ada keinginan nggak? Ingat, panca indera, gerbang dari dunia luar masuk ke dalam. Jadi buat bapak-bapak ya, kalau istrinya lagi ke mall, kalau bisa tutup mata, tangannya pegang, udah gini aja gitu. Kenapa? Ini pemicu kita untuk ada keinginan dari dengar, dari lihat, nanti nih dikomporin gitu kira-kira. Sampai sini oke? Dah. Si orang ini tuh ngelihat, muncul keinginan. Motor yang dia lihat, ibu bapak, motor yang dia lihat, harganya 50 juta ceritanya. Supaya lebay ya, 200 juta ibu bapak. Supaya lebay. Pengen nggak? Pengen. Ciri-ciri pengen banget, kepikiran. Terus mulai dia berangan-angan. Ingat ya, di surat 4 ayat 120, setan itu bermain dalam angan-angan. Dan janji-janji surga gitu kira-kira. Jadi ibu bapak kalau ada orang ngomong surga, terlalu surga, hati-hati juga gitu. Biasanya mau bohong sih gitu. Ya, nah. Dah ya. Kepikiran. Terus nanti dikomporin lagi. Shh, kayaknya kalau kamu pakai itu keren banget. Kayaknya kalau kamu pakai itu semuanya akan respect. Bisa gitu nggak ibu bapak? Bisa. Itu mainannya setan tuh. Oke? Di satu keadaan saking menggebu-gebunya, terkuasai, remnya blong, tadi kalau kata Pak Tata, dia pengen beli motor 200 juta tapi gajinya cuma 10 juta. Kira-kira ngapain dia ibu bapak? Dapat proyek. Setan ngomong, lebihin. Kenapa Pak? Iya sih. Betul. Tapi ingat, setan itu ngajak. Yang ngerjain siapa? Udah jangan disalahin. Jangan. Dah. Ibu bapak maaf nih, si orang ini tuh jujur awalnya. Karena pengen beli motor 200 juta, keteken, dikipas. Yuwas wisus. Kan yuwas wisufi sudurinas. Remblong. Begitu ada kesempatan, dia bisa korupsi 50 juta. Kira-kira ibu bapak begitu dia ngerjain kepalsuan awal, gini nggak tangannya nih? Gemeter nggak? Kenapa? Karena pertama. Karena ibu bapak, maaf ya ibu bapak, saat kita jiwanya tenang, nggak perlu apa-apa, kita tahu kok ini oke atau ini enggak. Udah ibu bapak, sok coba rasain. Saat jiwanya tenang, petunjuk tuh pasti ada gitu. Nggak harus ada validasi gitu. Karena kan ruh di dalam, Quran di dalam gitu sebenarnya. Dah, ibu bapak, korupsi pertama sukses besar, dapat. Dah, happy nggak dia? Nah,
Berarti si setannya dikasih makan terus nggak? Nah, 50 juta kan kecil. Ya, waswisus lagi nih. Kan kamu mau beli Harley tadi tuh si 200 juta misalnya. Yang kedua, jebret 100 juta. Masih lumayan gini nggak? Dikit. Kenapa? Sudah ada program bohong. Ibu bapak maaf ya, di dalam diri kita ada program bohong nggak? Ada. Iya manusiawi sih. Tapi jangan jadi alasan, Bu. Aku kan manusiawi. Ingat, manusiawi bahasa setan. Hati-hati. Karena nanti ya udah manusiawi dong kalau aku marah-marah. Gitu. Enggak gitu sih sebenarnya. Alasan. Paham ya? Ibu bapak kira-kira ketiga setan datang lagi ngomong zat dilakukan lagi nggak? Keempat dilakukan lagi nggak? Lebih profesional nggak dia? Ibu bapak, dikorupsi dia yang ke-10, setannya belum datang, dia udah korupsi. Setan selesai kerjaan. Lapor sama Tuhan, Tuhan berhasil. Kira-kira. Nyari cara lain. Kena KPK, di penjara. Itulah Ramadannya. Jadi ibu bapak, saya pinjam dari tradisi Jawa nih. Suka atau tidak, cepat atau lambat, ikhlas atau terpaksa, semesta akan mentirakatkanmu. Jadi kalau kamu tidak mentirakatkan diri, semesta akan memaksamu untuk tirakat. Daripada saya gara-gara penyakit cuman boleh makan telur, mendingan puasa. Ujungnya nggak boleh makan kok. Paham nggak maksud saya? Daripada pencuri datang, mendingan sedekah. Karena mungkin ada yang nggak dikeluarin, rumah dicuri gitu. Tirakat sama gitu. Ini analogi ya ibu bapak ya. Artinya apa sih? Keseluruhan ini kaitannya hanya berbicara dalam konteks yang namanya konsekuensi. Gitu. Kenapa? Ya. Ya itu tadi, keraguan kan. Makanya kalau ragu-ragu itu kan waswisus tuh. Makanya kan zalikal kitabu la raiba fi hudalil mutakin. Kalau kamu sudah mengalami langsung, nggak akan ada keraguan. Makanya kalau ragu, tinggalkan. Belum. Takarannya belum pas gitu kira-kira. Oke ya ibu bapak ya? Sip ya? Jadi tadi hari raya turunnya hidangan apa tadi? Langit. Isa. Jadi maaf ya ibu, maaf ya ini di satu rada susah sih cerita gini. Tapi kalau kita ngerti esensinya bahwa itu semua para nabi dan rasul itu adalah kualitas ibu bapak. Bukan hanya nama, bukan. Cepat aja ya. Adam itu kesadaran awal. Yang perlu belajar, makanya perlu Idris. Idris itu bahasa Arabnya tadarus, jadi harus belajar. Jadi bukan ada Bapak Adam, Bapak Idris, bukan sih sebenarnya. Dan kalau belajar perlu mengalami lautan yang luas, pengalaman, gitu nggak kira-kira? Itu Nuh. Sehingga kalau Nuhnya udah dilewatin, jadi Hudan dapat petunjuk, jadi Hud, gitu kira-kira. Kan ada Hud, Nabi Hud ada kan? Abis gitu nanti logiknya jalan Ibrahim, oke, Sam'a mau mendengar Ismail, mau mengayak filter itu adalah Ishak, semuanya Musa itu adalah logic thinking, akhirnya penuh dengan kasih itu Isa. Dari Adam sampai Isa, wadah besarnya namanya keterpujian Muhammad, gitu kira-kira. Makanya saat kita bersyahadat, Anna Muhammad Rasulullah, itu lagi nggak ngomongin sosok sebetulnya. Aku mau terpuji, gitu kira-kira. Oke ibu bapak? Ntar ini tuh diam-diam gini gimana? Oke nggak ini? Tapi dapat ya? Dapat ya? Ibu bapak kunyah dulu, nanti pelan-pelan akan memahami dalam konteks yang namanya hakikat gitu intinya. Oke ibu bapak? Sip ya? Sampai tahapan ini dapat sesuatu nggak kira-kira? Dapat ya? Sip ya? Ingat PR-nya tadi. Pulang dari sini ibu bapak diem sendirian, nanya ke dirinya, yang jelek di gue apa sih? Gitu. Tulis semuanya bu. Setelah itu udah aja nggak apa-apa sih.
Setelah itu koleksi, simpan. Setelah itu ibu bapak lihat nih, mana yang paling nggak oke. Karena ibu bapak maaf ya, kalau udah jadi habits, meskipun itu membuat kita derita, kita akan kecanduan menderita. Gara-gara habits. Nah, oleh karena itu ibu bapak, cari habits yang paling bikin derita. Contoh, habits yang paling bikin derita apa coba salah satunya? Jadi orang baik. Derita. Mendingan jadi orang sadar. Karena jadi orang baik nggak enakan. Susah bilang enggak. Merasa bersalah. Tapi dianggap dirinya pahlawan, lama-lama kebakar. Nggak enak ibu bapak. Gitu loh. Nah makanya ibu bapak perlu cek nih. Duh apa nih? Terutama yang muter-muter ngulang-ulang ibu bapak. Itu lagi gitu. Sip ya? Nah saat ibu bapak menemukan waktu nulis, satu misalkan, ternyata aku pelit. Satu itu begitu pop up, begitu keluar, itu namanya hilal. Apa Bu Pak? Panggilan untuk direm. Jadi hilal bukan nungguin bulan aja, itu mah ya udah oke, yang di satu nih. Berarti hilal kita beda-beda nggak? Sok dicari. 30 hari kita latihan bareng. Enak Bu Pak latihan bareng, karena sendiri-sendiri berat. Nah anugerahnya salah satunya adalah sistem Ramadan, kita bisa latihan bareng gitu. Oke? Sip ya? Saya setuju dengan Bapak tadi, Ibu dan Bapak, yuk kita mewariskan ke anak cucu keturunan kita bukan hanya tradisinya, tapi hakikatnya. Karena kalau kita hanya meneruskan warisan, ya udah buka bareng apa, betul tadi kata Bapak tadi merasa nggak diajarkan sama ibunya, kan gitu tadi. Ya sekarang anak-anak kita, cucu-cucu kita kenalkan hakikat supaya mereka ngerti, bukan hanya nanya, nah udah sholat atau belum? Coba sekali-kali tanya, nah hari ini memaafkan orang atau tidak? Bukan nanya, kamu puasa nggak? Tapi sekali-kali, nah kamu udah bersedekah lapang sempit belum? Jatah makan siang kamu udah dikasihin ke fakir miskin belum? Itu kan lagi bicara hakikat gitu loh Bu, Pak. Sip ya? Oke? Jadi Ibu Bapak, selamat Ramadan. Senantiasa hari rayanya mendapatkan hidangan langit. Hidangan langit adalah sesuatu yang Ibu Bapak asalnya nggak ngerti, nggak paham, tiba-tiba, ini solusinya. Itu pasti datang dari higher self kita, dari diri kita yang tinggi gitu. Oke Bu Pak, sip ya. Semoga kita nggak sibuk di jasa terus, di Islamnya terus. Karena yang dipanggil adalah iman, senantiasa kita menuju kepada keihsanan kita, meleburnya dengan ruh, meleburnya dengan sumber, dan disitulah kita yang disebut Idul Fitri. Mendapatkan hidangan dari langit. Makan dijaga, minum dijaga, tidur, olahraga Ibu Bapak jangan lupa. Karena itu juga bagian gerak tubuh, itu juga bagian perawatan, ya, pikiran khusyuk. Dah kita latih ini semua. Supaya apa? Badannya diam disebut tumak ninah, jiwanya hening disebut khusyuk. Diam dan hening itu combo untuk aktifnya kesadaran tinggi. Lailatul Qadar itu saat ibu mendapatkan pencerahan. Contoh. Ibu Bapak tadi waktu kita ngobrol gini-gini ada gini-gininya nggak dikit? Oh, ada gitu nggak? Nah itu Lailatul Qadar. Nah itu Lailatul Qadar barusan. Oh iya gitu. Nah, gitu. Oh gitu. Berarti pas ada sesuatu nggak? Pertanyaan saya dari luar atau dari dalam? Dari dalam. Maka siapapun yang berbicara di luar hanyalah bidan yang membantu melahirkan yang di dalam gitu kira-kira. Karena semuanya udah ada di sini gitu. Oke, sip ya? Masih ada potensi buat sombong nggak? Ada, tapi nggak lama. Marah ada? Ada, tapi nggak lama. Rem. Iya, ngebalik lagi. Karena Ibu Bapak maaf ya, intisarinya
Tidak ada yang ada di sini 100% karena kita masih pakai baju manusia. Jadi nanti penilaiannya ya ibu bapak paling gampang. Kalau dulu marahnya 1 minggu, habis direm cuman 2 hari. 1 hari 2 hari. Nanti lama-lama marahnya hitungan jam. Lewat. Nanti lama-lama hitungan menit. Begitu lewat. Tapi marah hilang nggak? Tidak. Karena marah itu guru. Kalau nggak ada marah kita nggak akan tumbuh gitu kira-kira. Oke? Sebagai tantangan. Ibu bapak kalau mau jadi orang sabar bisa nggak di banyak pengajian? Nggak bisa. Harus ketemu orang nyebelin. Bener nggak? Udah. Jadi saat ibu bapak ketemu orang nyebelin, alhamdulillah. Gitu. Meskipun di dalamnya, nggak apa-apa ya. Tapi tahu bahwa si menyebalkan ini lagi melatih jiwaku untuk imsak, ngerem. Yang nggak kuat banget pukul dikit gitu, nggak apa-apa sih gitu. Tapi jangan deng, quote and quote sesuai dengan kesanggupan. Karena masing-masing kita wadahnya beda gitu. Oke Bapak, selamat bersih-bersih jiwa. Selamat menikmati kasih sayang Allah yang akan hadir. Karena saat jiwamu tenang, saat jiwaku tenang, welas asihnya akan turun. Disitulah Isa Al-Masih hadir gitu. Oke? Itu benar Pak ya, tidak disadari. Iya Pak. Semua itu dari kisah Al-Masih. Iya. Betul Pak. Kita Muslim Iya. betul-betul tidak sadar. Betul. Oh itu adalah apa? Betul. Betul Pak. Kesadaran begitu kok sepertinya. Tuh. Saya tidak pernah peroleh Pak. Tuh Pak. Betul. Saya tidak pernah peroleh. Iya. Usia sampai 85 ya. Iya. Tapi alhamdulillah Pak. Hari ini kita paham. Iya. Bismillah. Iya Pak. Terima kasih Pak. Iya. Makasih banyak Pak. Artinya Ibu Bapak ingat ya. Yang banyak ribut di sini nggak kira-kira? Iya. Beda identitas jadi berantem. Tapi saat kita melampaui identitas ke hakikat, kedamaian ada di sini nanti. Ibu Bapak kapan-kapan ingetin saya, kita bahas hakikat nama-nama Nabi dan Rasul gitu. Supaya nanti ngerti Adam itu apa, Idris itu apa, sampai Muhammad. Ibu Bapak di Quran yang paling banyak Nabi disebut siapa coba? Musa dan Ibrahim. Kenapa coba? Karena Ibrahim itu kasih sayang tanpa batasnya, atau nanti disebut sebagai EQ-nya, Musa itu intelektual. Mikir. Jadi Quran itu sebenarnya ngajak apa? Mikir. Jadi untuk yang nggak mikir susah sih Ibu Bapak. Serius betul. Nggak bisa. Makanya hikmah hanya akan diberikan kepada orang-orang yang ulil albab. Mau berpikir. Gitu. Nah, waktu kita mikir Musanya nyala gitu kira-kira. Oke ya Ibu Bapak ya? Ya. Jadi sebelum Isa ini tadi, Ya. kan nabi-nabi itu juga seperti ya mengalami yang seperti kita alami kita sebagai manusia ya. Sama nggak itu? Karena kan kan harus ada ya deketin dengan habit, dengan ini kita harus menurunkan ego semua yang tadi. Ya. Itu jadi Isa itu termasuk kasih sayang atau dipakai juga dengan nabi-nabi yang dahulu. Betul. Betul itu. Makanya gini, 18 ayat 110 coba buka. Nanti kita paham Nabi itu apa ya. 18 110. Ya. 18 ayat paling terakhir berarti dekat Maryam. Betul nggak? Betul. Ya. Katakanlah nama Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Coba. Apa katanya Bu? Kayak kamu. Iya. Tapi ada tanda bintangnya, syarat dan ketentuannya. Nah ini syaratnya nih, syaratnya. Lanjut. Diulang lagi.
Terusin. Yang diwahyukan kepada bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Terus? Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal saleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, jadi kata kuncinya, kalau kualitasnya mau naik, jangan lupa beramal soleh. Waktu amal soleh ada welas asih nggak? Isa ada nggak di situ? Nah, gitu. Nabi itu bukan person, Bu. Bukan orangnya, kualitasnya. Jadi ketika kita di ayat akhir itu Ah, Ibrahim, tuh. Bukan. Ib itu sumber, rahim itu welas asih yang dahsyat gitu. Betul Pak. Betul banget. Karena Muhammad itu artinya terpuji gitu. Sip ya, berarti kan keterpujian kita yang harus naik, yang harus ada, yang harus hadir gitu kira-kira. Tadi Bapak punten? Ya, mau bertanya ke Ya. masalah. Biar kerekam. Ya. Apakah ada kemungkinan seseorang itu dalam perjalanan spiritual pribadinya Ya. kebablasan? Ya. Maksudnya gini, jadi kalau dia banyak merenung lahir Islam, kemudian belajar agama lebih dalam, coba untuk mengupas, kemudian masuk ke tarekat, sampai kemudian mengerti isinya atau hakikat. Ya. Apakah ada kemungkinan kemudian dia kemudian berpendapat, misalnya dalam konteks tadi puasa gitu kan, kalau saya sudah tahu hakikat puasa, pada dasarnya saya berpuasa sepanjang tahun. Ya. Nah, terus buat apa lagi Ramadan? Oke. Saya kaitkan dengan misalnya kejawen, Ya. yang cukup eling tidak perlu sholat. Ya. Kan? Kemudian dalam dunia sufisme juga kita kenal ada al-halaj yang bukan menurut saya dia Ya, kebablasan, an-al-haq gitu. tapi dia mengatakan an-al-haq, kemudian dihukum mati oleh para sahabatnya sendiri. Kemudian di sini di Indonesia ada Syekh Siti Jenar gitu kan. Itu kira-kira gimana tuh? Ya. Gini Pak. Gini. Masing-masing kita punya limitasi pengetahuan, betul nggak Pak? Ya kan? Sehingga boleh jadi saat kita melihat siapapun di luar, dengan limit kita, yang mungkin mereka yang justru malah mungkin udah paham, kitanya yang belum ngerti gitu misalnya. Misalkan. Sehingga konteks kita mengatakan kebablasan, mungkin kita akan menyadari bahwa bisa jadi bukan masalah kebablasannya, mungkin dia sudah mengalami jalan yang aku belum paham gitu kira-kira. Contoh Pak, ini saya sering pakai contoh ini. 2 tambah 2 itu 4, log 10.000 itu juga 4. Saat kita cuma tahu 4 itu hanya 2 tambah 2, ngomongin log 10.000 pasti salah gitu misalnya. Itu intinya. Sehingga masing-masing kita akan bertumbuh secara spiritual, itu memang silabus dan jatuh temponya sendiri-sendiri gitu Pak kira-kira. Sehingga semua orang punya keputusannya sendiri untuk mengambil keputusannya dengan konsekuensinya. Jadi saya rasa saat ini kebablasan, saat apa, mungkin yang kita ngelihat dari paradoks sebaliknya, ada sesuatu yang belum aku pahami gitu. Karena boleh jadi yang mereka lakukan beyond dari yang kita ngerti gitu kira-kira. Jadi saya melihat sudut pandangnya bukan masalah, ya balik lagi ya, kebablasan atau tidak kan sebetulnya pilihan kan gitu intinya. Karena nanti ujung-ujungnya tetap kata kuncinya adalah bijaksana sih sebenarnya. Ini yang paling tinggi sih Pak. Sementara jawabannya gitu dulu Pak. Karena nanti kita akan menyadari bahwa ketika menyalahkan, jangan-jangan kita ada di syariat, dia lagi ngomongin tentang hakikat gitu kira-kira. Misalkan. Sehingga ya itu tadi. Perlu banyak penelaahan, penalaran dan pendalaman lagi gitu. Dan boleh jadi itu jadi pelajaran buat kita. Dan kembali ke keyakinan sih Pak ujung-ujungnya. Gitu Pak sementara. Berarti nggak boleh ini ya, artinya tidak boleh menjudge bahwa orang itu kebablasan atau ya itu tadi kita merasa. Oke, dibanding dia. 16.124 tuh. Hal 16.123. Nah, Anak. Surat Allah. Ya, 16.123.
Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. 16:123. Ya. 1623 itu? Iya. Oh, terus? Terus sesungguhnya menghormati hari Sabtu hanya diwajibkan atas orang Yahudi. Itu 6 kayaknya, Bu. 16. 16 ya? Iya. An-Nahl. Oh, sorry, 6 kali ya. Ntar, saya takut ketukar. Enam 123. Ntar. Itulah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang muslim. Betul nggak? 16. Ntar, ketukar, Bu. Tadi 16 ya? Iya tadi 16 An-Nahl ayat Maaf. 123. 1626. Oh, 1626. Ya, di bawahnya Dan dikit. jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Terus? Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Oke, jadi di bawahnya disuruh sabar ya. Nah, jawabannya ada di 125-nya, naik sedikit. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmat. Dengan apa? Hikmah. Hikmah tuh bijaksana. Salah satunya, lanjut. Dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Nah, terus? Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Udah. Jadi yang paling tahu siapa? Tuhan. Nggak ada yang tahu. Cuman dia yang tahu. Iya. Gitu. Makanya yang paling dalam lagi nih, 22 berapa ya? 17 lah, dari 17 boleh. Ini ultimate-nya di sini. 22 Al-Hajj 17. 17. Sesungguhnya orang-orang beriman, Mau beriman kek, orang Yahudi, mau Yahudi kek, orang Sabiin, mau Sabiin kek, orang Nasrani, mau Nasrani kek, orang Majusi dan orang musyrik. mau Majusi sampai musyrik sekalipun, apa katanya? Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Jadi keputusannya punya siapa? Udah selesai. Sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Sip. Jadi saat kita sekarang lagi dalam masa tumbuh, ibu bapak nggak bisa bilang film ini bagus atau nggak sebelum filmnya udahan. Betul nggak? Ini sekarang lagi ada film terus nggak? Udah jangan dulu dijudge dulu, siapa tahu besok membaik gitu kira-kira. Gitu. Ya. Jadi puasa itu bukan kita sebagai syariat menjalankan ya. Jadi kita harus lebih makna hakikatnya itu kita yang seperti ini tadi. Betul. Gak makan gak minumnya tetap diikutin untuk tubuh. Untuk iya. Tapi begitu ada gejolak sombong, imsak. Ya, kesel, imsak. Terutama apa yang tadi jadi PR, Bu? Ya tadi PR. Apa kira-kira yang paling nyebelin di sini sih gitu. Ya, di rem. Ya, betul. Gitu kira-kira. Iya, betul. Jadi ya benar dia harus, jadi bukan kita mengerjakan aja puasa itu apa ya. Jadi betul. sekarang kita jadi harus paham Bu, meningkat, sadar ya, gitu. Sadar menyadari bahwa kita selain itu ya dari diri kita ini adanya itu tadi ya. Betul. Karena tadi ya. ada diriku sebagai jasad, ada ya. diriku sebagai jiwa ada diriku sebagai ruh. Ya. Islam, iman, ihsan. Gitu. Ya harus berproses ya. Proses Bu, tapi jangan lama-lama. Harus dilatih lah sampai sekarang lah mulai dilatih lah. Tidak semua ustaz loh bisa menjelaskan kayak gini. Iya.
Kan saya mau bukan ustadz atau bu. Iya, bukan mahal. Maksudnya kan kita ribuan udah puluhan tahun kalau kaji. Iya, Tidak ada sampai nggak ada sampai sedetail ini. Iya. Nah, itu menyadarkan kita, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena ini udah jatuh tempo. Oh iya, ibu kalau belum jatuh tempo nggak ketemu ini. Iya benar. Iya, karena pas. Bukan berarti lebih lama, lebih buruk, lebih cepat, lebih baik, belum tentu, Bu. Harusnya dari dulu ya. Enggak juga. Kan jatuh tempo. Belum tentu. Tapi sudah dapat ininya. Iya. Iya, ini jatuh tempo kita bareng-bareng gitu. Nggak bisa dicepetin, nggak bisa dilambatin. Sesuai juga dengan umur kadang ya. Pasti. Umur, kesadaran. Tapi umur sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih. Karena umur itu kan fisik ya. Ya. Tapi kesadaran itu jiwa. Maka umur tuh menua, jiwa tuh mendewasa. Menua belum tentu mendewasa. Oke, betul. Setuju. Pak Ustadz mau Ya, tanya. ibu jangan manggil ustadz atau bu, Nyala ya? abu aja. Halo, gitu. halo. Oke, mau tanya Pak Ustadz, apakah kan tadi kita harus mengerem kebiasaan buruk ya? Iya. Udah kebaca semua sih kebiasaan buruk saya udah kelihatan. Udah tahu gitu, Bu, ya? Saya udah langsung. Kalau gitu bagi-bagi Pak Tata pengen. Iya Bu, terus? Apakah mempertahankan pernikahan yang tidak sekufu itu mendapatkan pahala? Ya. Jadi misalkan kita sadar nih sebenarnya kita beda banget gitu. Dan menghadapi pasangan itu harus sabar terus gitu. Apakah itu mendapatkan pahala ataukah malah itu sebenarnya mudorot yang sebenarnya kamu nggak akan dapat pahala, lebih baik kamu berpisah gitu. Iya. Yang tahu kan Ibu? Ya. 4129 coba buka. Surat 4 ayat 129. Iya, di luar tema. Tapi nggak apa-apa sih. Termasuk sih itu termasuk tema. Dibaca. Aduh kecil banget. 129 enggak kebaca. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Lanjut. Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing Tuhan dari juga kasih support karunia-Nya. Kalau kamu pisah, jangan khawatir. Makanya cerai itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, tapi halal. Disupport. Karena boleh jadi, gini Bu, cerai itu bukan berhenti saling mencintai, tapi berhenti saling menyakiti. Itu dulu. Itu poinnya. Karena perpisahan itu adalah salah satu jalan yang paling terakhir, once itu sudah tidak bisa dilakukan apa-apa. Di situ kalau Ibu baca ayat sebelumnya, tahan satu, tahan lagi, talak satu, talak dua, perbaiki, nggak bisa juga 130-nya baru keluar. Kalau kamu udah memutuskan, tenang ada saya kata Tuhan. Artinya, Allah mensupport juga nggak sebenarnya? Tapi bukan menggampangkan gitu maksudnya. Jadi cerai itu adalah sesuatu yang dibenci Allah, tapi halal. Nah yang tahu diri sendiri gitu. Gitu Bu. Ini kalau saya lanjutin jadi ceramah pernikahan Bu, panjang ya. Tapi paham ya Bu ya? Nah Ibu yang paling tahu nih di dalam. Cuman Ibu yang paling tahu. Batasannya Ibu yang paling tahu. Gitu. Dan ini mau dikuasai. Direm. Nah siapa tahu ini ngerem 30 hari, oke enggak. Ibu nanti bisa tahu kok. Dan Ibu akan tahu it's time. Go or leave gitu. Ibu yang akan tahu. Tapi Ibu ngerti bahwa keputusannya berdasarkan kesadaran bukan benci gitu. Bukan maksud saya gini, capek ya salah satunya sih. Tapi tahu bahwa ini keputusan sadarku, ini yang terbaik gitu kira-kira. Iya. Tapi kembali hukum konsekuensi. Konsekuensi. Gitu Bu ya. Karena di hadapan Allah bukan urusan masalah statusnya. Bu maaf ya. Orang bisa dia bersuami istri status, tapi di dalamnya udah nggak ada sakinah juga, belum tentu.
sama itu, nggak satu jiwa. Artinya bukan urusan statusnya gitu. Tapi munakahatnya, munakahat itu saling bertumbuhnya. Itu sih intinya. Oke Bu? Sip ya? Tenang Bu, dirasain. Pilih yang terbaik gitu. Oke ya, Ibu Bapak, saya 3:30 ada syuting. Kita doa dulu sebelum akhir. Sekedap. Oh iya, Bapak, bentar. Kita doa sebentar ya. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu Bapak mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasanya lancar, Ramadannya diberkahi, dan yang paling pasti Ibu Bapak tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.